Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi'ni'matil iman wal islam wa hiya jami'an asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-musyrikun wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasalun takun. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini marilah kembali mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan berbahagia ini di masjid yang kita cintai ini, di bulan suci Ramadan ini, Allah masih mempersemai berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat diantaranya jemaah-jemaah rahimahumullah, nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat ini, alhamdulillah, kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik ataupun melangkahkan kaki kita di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah wajib yang insyaallah kita laksanakan secara bersama-sama, yakni adalah salat Jumat secara berjamaah. Bahkan nikmat panjang umur jemaah Jumat rahimahumullah. Kalau bukan karena nikmat ini, jemaah yang berbahagia, kita tidak bisa sampai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid kita ini. Maka bersyukurlah jemaah Jumat rahimahumullah bagi orang-orang yang diberikan nikmat pada hari ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dari ibadah wajib Jumat secara berjamaah. Kalau sekiranya jemaah Jumat yang berbahagia, di hari Jumat ini ada saudara kita ataupun teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita sengaja tidak melaksanakan kewajiban ini, maka dianggap dia sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah Jumat rahimahumullah, insyaallah kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir di masjid yang sangat kita cintai ini, agar insyaallah di Jumat berikutnya kita sama-sama melaksanakannya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, di kesempatan berbahagia ini, di khutbah kali ini, izinkan kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, di tahun 2026 Masehi. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, seperti halnya insyaallah kita sudah ketahui bersama, bahkan kita sudah jalani bersama, bahwa di bulan suci Ramadan ini
kita sudah lewati selama 16 hari insyaallah, dan insyaallah siap-siap untuk mengikuti hari berikutnya sampai terakhir. Di bulan suci Ramadan ini jemaah yang rahimakumullah adalah merupakan bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bisa terjadi jemaah Jumat berbahagia. Kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau dalam kehidupan kita ada di baliknya bagaimana caranya memuliakan bulan suci Ramadan ini. Untuk dimuliakan tentu ada kemuliaan atau aplikasi dalam kehidupan kita untuk mampu memuliakan bulan suci Ramadan ini. Tentu jamaah Jumat yang berbahagia tidak lain adalah bagaimana mampu melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah lainnya. Termasuk alhamdulillah kita sudah laksanakan insyaallah puasa yang merupakan suatu kewajiban kita semua untuk melaksanakan puasa ini di bulan suci Ramadan. Ditambah dengan insyaallah salat fardu atau Jumat secara berjamaah pada kesempatan berbahagia ini. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan kita terkadang Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan rezeki seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Kalau dalam pemerintahan itu diberikan suatu jabatan, semua ini ada pada diri kita dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai terjadi jemaah Jumat berbahagia sehingga kita menjadi salah satu atau merupakan suatu jebakan. Ini semua yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, diberikan panjang umur kesehatan, diberikan jabatan dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mampu melaksanakan atau sering lalai melaksanakan sholat dalam kehidupan kita. Dia melaksanakan sholat tapi tidak berpuasa. Dia melaksanakan puasa tapi dia tidak sholat dalam kehidupannya. Inilah yang dikatakan jebakan di dalam Al-Quran yang dijelaskan itu adalah yang namanya istidrak. Istidrak di sini jamaah Jumat rahimakumullah adalah suatu jebakan yang berupa kesenangan dunia yang terus menerus diberikan kepada saudara kita umat Islam walaupun dia tidak sholat ataupun sering lalai melaksanakan sholat. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ini adalah merupakan suatu peringatan kepada kita semua, jangan sampai jebakan ini terus menerus mengalir dalam kehidupan kita, yang sering meninggalkan sholat, yang tidak melaksanakan puasa misalnya, atau tidak sampai 30 hari 1 bulan. Tapi insya Allah dengan iman yang kita miliki jamaah Jumat rahimahumullah, dengan kesabaran yang kita miliki dalam kehidupan kita, insya Allah dengan kesabaran inilah mampu mengatasi berbagai macam tantangan ataupun cobaan atau ujian yang datangnya dari kita dan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah ini. Tetapi insya Allah jamaah Jumat rahimahumullah, kalau kita mampu sabar di bulan suci Ramadan ini dan seterusnya, Al-Quran menjamin, Allah Subhanahu wa taala menjamin kita sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Siapa jamaah Jumat rahimahumullah? Yaitu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang dalam kehidupan kita ini yang mampu menerima ujian dan cobaan apapun yang terjadi dalam
mereka. Sehingga dengan dasar sabar inilah jelas sebagaimana telah jelas di dalam Quran diberikan suatu pahala tanpa batas dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, perlu dalam kehidupan kita mengevaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang pernah kita lakukan sebelumnya bulan suci Ramadan atau bahkan di tahun lalu, dan bagaimana di bulan suci Ramadan ini menjadikan suatu bulan suci Ramadan yang lebih baik dibandingkan dengan bulan suci sebelumnya. Dalam hadis dijelaskan, hadis Bukhari, barang siapa yang kena amalnya lebih buruk dibandingkan dengan tahun ini atau di kesempatan ini, maka itulah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelumnya ibadahnya, tapi di tahun ini buruk sekali. Di mana keberkahannya di Jumat rahimahullah tentu terkait dengan ibadah-ibadah wajib di tahun lalu ataupun sebelumnya rajin sekali melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, tapi di tahun ini dia sudah jarang melaksanakan sholat berjamaah. Tidak pernah ketinggalan di tahun lalu, namun tahun ini sudah mulai bolong-bolong. Nah, orang semacam ini, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang terlaknat, karena kewajiban sebagai seorang muslim itu adalah wajib dilaksanakan di masjid bagi orang yang sudah balik, kecuali ada sakit atau hujan keras misalnya, sehingga tidak sempat hadir lagi di masjid. Inilah salah satu golongan jamaah Jumat rahimahumullah, adalah orang-orang yang terlaknat. Tetapi insya Allah kesempatan ini tidak ada seperti itu. Ini adalah merupakan suatu peringatan yang diberikan, disampaikan kepada kita semua dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang berikut, barang siapa yang kena amalnya masih sama dengan tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini misalnya, tidak ada perubahan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, salah satu contoh jamaah rahimahullah, ketika misalnya di tahun lalu hanya menamatkan Al-Quran sebanyak 1 kali membacanya, di tahun ini tetap juga seperti itu, 1 kali dia tamatkan. Tidak ada peningkatan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah Jumat rahimahullah, sebagaimana telah sudah dijelaskan, sudah dituliskan, sudah dihitung-hitung oleh Imam Syafi'i bahwa jumlah huruf di dalam Al-Quran itu sejumlah 1.027.000. 1.027.000. Satu huruf Al-Quran kita baca mendapatkan satu kebaikan mendapatkan 10 pahala. Tapi di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita mendapatkan 70 kali lipat pahala. 70 kali 1.027.000 kita dapatkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini misalnya. Bagaimana banyaknya pahala yang kita dapatkan jemaah Jumat rahimahullah. Apalagi kita dapatkan Al-Quran 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan seterusnya. Ada teman kemarin menyampaikan kepada saya sudah menghafal, sudah membaca Al-Quran itu 7 kali. Saya bilang kalau 7 kali itu berarti ya bisa-bisa sampai 10 kali. Sementara ini masih di hari ke-16. Tapi insya Allah jamaah Jumat rahimahumullah, ini adalah merupakan suatu motivasi untuk kita semua meluangkan waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma Al-Quran saja, tetapi banyak aktivitas atau kegiatan yang perlu kita harus tingkatkan dalam kehidupan kita, termasuk sedekah jamaah rahimahumullah dalam kehidupan kita.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikut, barang siapa yang tidak amalnya masih lebih baik tahun ini dibandingkan tahun lalu, maka itulah orang-orang kata Rasulullah, orang-orang yang beruntung, karena mereka senantiasa menjaga ibadahnya, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkurang sedikit pun. Dia memanfaatkan, tidak ada terlewatkan sholat-sholat rawatibnya. Dia laksanakan sholat qobliyatan, dia laksanakan ba'diyatan, dia laksanakan sholat tahajud, dia laksanakan sholat wudu, dia laksanakan sholat isya, bahkan dia laksanakan sholat tarawih bersama imam, dan dia tidak meninggalkan tarawih itu bersama imam melaksanakannya, baru dia pulang ke rumah. Nah, orang yang melaksanakan sholat tarawih itu jamaah Jumat rahimahullah bersama imam setelah dia melaksanakan sholat tarawih, maka sama dengan dia melaksanakan sholat sembahyang subuh atau satu malam penuh. Ketika dia bersama imam melaksanakan salat tarawih, lanjut witir secara bersama-sama dengan imam, bukan pulang untuk melaksanakannya. Kalau barangkali dia pulang, berarti tidak mendapatkan satu malam penuh itu sholat utamanya atau sholat subuh. Kalau alasannya misalnya dia pulang, ya boleh saja melaksanakan sholat witir di rumah. Karena katanya kalau sholat witir itu adalah penutup daripada semua sholat sunnah. Tapi ada hadis menjelaskan bahwa ketika kita ini masih ingin melaksanakan sholat sunnah, tidak perlu lagi witir. Misalnya sholat tahajud, dia laksanakan sholat tahajud 2, 4, 6, 8, tidak perlu lagi witir. Karena kita sudah witir bersama-sama imam sholat tarawih tadi misalnya, tidak perlu ada witir. Tidak ada masalah jam-jam rahimahumullah, hanya saja persoalan menyangkut keutamaan daripada ketika kita bersama-sama dengan imam melaksanakan salat tarawih kemudian menutup dengan witir, maka pahala tersendiri bagi orang-orang yang melaksanakannya. Jadi tolong disampaikan jamaah Jumat rahimahumullah, senantiasa menjaga ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terbuang pun di bulan suci Ramadan ini kalau betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda jamaah Jumat bahagia, bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itulah karena diberikan kesehatan, diberikan dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kita bisa mampu berpuasa, sholat dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Kesyukuran itu bisa dilihat bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Inilah yang dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Demikianlah barangkali khutbah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan saja dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu fiikum wa Qur'anil ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.